Pernah. Sedangkan modal Bapak udah puluhan juta keluar ya bisa, Pak? kalau kita punya harta kayaknya mau dihabisin. Dukun itu juga mafia. Dukun itu mafia ya? Mafia. Oke teman-teman dengerin tuh, dukun itu mafia. Gua pernah sampai jual sapi. Bapak pernah jual sapi? Pernah saya. Untuk bisnis itu? Iya. Bambu jual ketuk? sapi, iya. Sama penghuni di sini tuh lagi mainan di pohon jengkol. Oh. Itu lagi kita tanya, katanya di situ ada orai sampai panjangnya 35 meter. Penipuan lah Ya istilahnya. korban penipuan itu. Karena Sering. Bapak cari kemana habisin Pernah uang. kita perang juga pernah. Hah? Pernah perang. Perang? Ya. Maksudnya perang Perang itu? sama itu katanya kan namanya orang pinter. Oke. Ya katanya kita suruh cari barang ini kita beli. Dan nyatanya dia juga mafia. Oh? Mengakal-akalin duitnya kita. Ya Allah. Katanya ada persyaratan suruh beli ayam putih, motong kambing kendit, numpang di situ pernah kita bisa-bisan. Dan nyatanya hasilnya tidak ada sampai bulan berbulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi siang hari ini saya berada di salah satu pegunungan nih teman-teman ya. Sekelilingnya itu pegunungan. Nah, tuh indah banget. Itu Gunung Slamet tuh tinggi banget teman-teman. Saya ketutupan sama ini nih awan gitu ya. Nah, di video kali ini Denny mau ngajak teman-teman semua buat dengerin cerita lagi nih teman-teman ya, tapi ceritanya yang sedikit berbeda. Ini kisah nyata, tentunya ada mistisnya dan ada pokoknya komplit lah ya. Paket komplit teman-teman. Ada rumah cuma sendiri, rumah satu-satunya dari sekian kilo ya, tetangganya nggak ada. Iya bener, ada bapak-bapak dan keluarga sih, satu keluarga gitu. Nah tentunya kita juga penasaran ya kehidupan mereka, apakah kalau malam, kalau hujan, kalau mungkin listrik mati atau gimana, apa sih yang dirasakan? Atau mungkin ada misterinya dan ada yang gimana ya? Seperti biasa lah teman-teman. Ayo kita ulik cerita dari bapak yang milik rumah yang ada di sini. Ini teman-teman, cuma ada satu rumah ya. Tuh, ini cuma satu rumah dan sendirian di sini. Tuh sekelilingnya itu benar-benar nggak ada. Nah kan jadi luas banget ya, maksudnya ini tuh pegunungan indah banget. Ada orang lewat. Oke kita langsung aja lah sini. Nah ini motor saya di sini. Saya pakai motor teman-teman. Assalamualaikum Pak. Kenalin Pak, nama saya Denny. Bapak siapa? Warmo. Bapak Warmo. Bapak boleh saya pasang mikrofon ini di situ buat ngobrol pinknya? Boleh. Amit ya Pak di sini. Oke teman-teman. Jadi saya sama Bapak Warno ya? Ya Warmo. Oh Warmo. Iya. Oke Bapak Warmo. Pak Warmo, saya itu main-main ke sini boleh ya? Boleh. Dan Pak Warmo kalau boleh saya tahu rumah ini berdiri dari kapan Pak? Berdiri lagi Berapa tahun gitu? pokoknya 8 tahun. 8 tahun ya? 8 tahun. Oke 8 tahun itu Pak Warmo sama keluarga? Keluarga. Keluarga juga sama semua kesini ya? Kesini. Anak semua ya? Pokoknya utuh keluarga gitu teman-teman. Nah Pak Warmo ini mungkin punya pengalaman mistis gitu ya. Kita yang mau tanyakan itu pengalaman mistisnya nih. Selain rumah ini sendirian Pak ya? Sendirian. Nggak ada tetangga ya, jauh-jauh banget ya? Nggak ada. Iya teman-teman, jadi rumah Pak Warmo ini sendirian. Tapi ini ikutnya kampung apa Pak? Kampung Sidamulya. 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 Ya. Antar desa Kalijambu. Desa Kalijambu ya? Iya. Pak boleh ya kita mengulik sedikit cerita mistis? Boleh? Boleh. Pengalaman Bapak selama di sini. Iya. Bapak kan sendirian Pak ya? Sendirian. Bapak selain sendiri juga kan mungkin ini ada masa-masa hujan dan mati lampu gitu ya? Itu pernah nggak Pak merasakan yang apa ya, kejanggalan gitu, yang aneh gitu? Pernah dikasih tahu di sini. Ya, kita kan pernah duduk sama teman di sini.
Nah setelah kita dulu sama teman, itu kita punya kan orang tua. Orang tua itu di belakang. Iya. Ya kita tanda tanya sama teman saya. Awak itu siapa? Orang tuamu? Bukan. Orang tua saya itu di belakang. Enggak, orang tuamu. Dia nggak percaya. Dia langsung keluar, bentak sama dia. Waduh. Dan bentak sama dia langsung malam tidur di sini. Pulangnya tuh kakinya nggak bisa jalan karena bengkak. Karena dia bentak. Mungkin juga itu boleh dikatakan ada tidak ada orang yang jalan itu. Dia merupakan orang tapi nggak orang. Wujud orang. Cuma itu bukan orang ya? Bukan orang. Dan itu dibentak sama teman bapak? Iya, dibentak sama teman kita. Terus? Teman kitanya tuh tidur di sini, paginya tuh nggak bisa jalan, kakinya sakit. Boleh dikatakan itu ada tidak ada. Saya kan sudah pernah dikasih tahu sama orang yang begitu, tapi kita sendirian. Oh, boleh dikatakan kita sendirian, juga kan kita nggak ada orang tanda tanya. Iya. Nah teman ada di sini kita tanda tanya. Kawah itu siapa? Katanya orang tua kita di dalam, kan begitu. Dan dia nggak percaya, langsung bentak dia keluar dari pintu. Dibentak? Malamnya tidur di sini, paginya nggak bisa jalan, kakinya sakit. Gara-gara ngebentak orang lewat. Tapi bukan orang itu bagi kita. Sebenarnya itu makhluk halus mungkin Pak ya? Halus. Ya Allah. Karena gitu juga kan kita nggak dikasih tahu sekali dua kali, memang kita sering. Karena ada teman di sini, kita tanda tanya sama teman. Teman nggak percaya, terus bentak dia. Begitu. Jadi awal mulanya begitu teman-teman. Pak Warmo ini, jadi ada teman main ke sini, tanya ada orang lewat. Sudah dikatain sama Pak Warmo kalau itu tuh bukan ibu ya, bukan ibu, melainkan itu adalah makhluk halus penunggu sini, mungkin dia lagi lewat gitu, mungkin ngasih tahu gitu-gitu. Tapi itu dibentak sama temen Pak Warmo ya. Terus ya itulah alhasil kalau kita nggak sopan sama gimana juga kan, kalau kita sopan mungkin lebih enak gitu ya. Itu akhirnya jadi kakinya jadi bengkak ya, nggak bisa jalan ya Pak. Nggak bisa jalan. Ya Allah. Terus Pak, selain itu ada lagi nggak Pak? Selain itu ada lagi. Apa itu Pak? Kita itu kan punya domba. Setelahnya kita punya domba, kita kan cari rumput. Setelahnya kita cari rumput, pernah kejadian rumput itu kita hilang. Yang udah kita kumpulin. Iya. Setelahnya hilang, kita lanjut kita ngambil rumput, parangnya juga hilang. Waduh. Setelah hilang kita cariin dada. Nah, terus kita kan udah hasil rumput, kita pulang. Malamnya tidur, kita sakit punggung. Tak kira tuh kita sakit, kalau bahasa sini itu kan kenger tidur. Kalau bahasa sini. Nah setelahnya itu, karena sehari dua hari sampai bulan berbulan, kita tanda tanya sama orang pintar. Katanya itu kita kewayangan sama penghuni di sini tuh lagi mainan di pohon jengkol. Gitu. Nah kita tanya, katanya di situ ada orai sampai panjangnya 35 meter. Waduh. Iya, sampai panjangnya 30 meter. Panjangnya 30 meter. Iya. Itu juga boleh dikatakan ada tapi tidak ada. Kalau ada kita harus tahu. Betul. Kalau kita sebenarnya adanya itu orang nggak ada. Begitu. Mungkin juga kan orang yang menunggu di situ. Mungkin penunggu situ mungkin. Ya. Karena kita nggak bisa melihat bangsa mereka, jadi mungkin itu kena apa dari Bapak mungkin ya? Iya. Nah makanya kita tanya sama orang pinter, katanya boleh dikatakan ada tapi tidak ada. Kalau dia mau tahu kita, tapi kita nggak tahu dia, itu dia yang apes kalau ketahuan kita. Tapi kalau dia tahu saya, itu kita yang apes. Makanya kadang-kadang kejadian sakit kepala, mumet, meriang, itu begitu. Lebih tepatnya ke sambit gitu ya Pak? Nah, kesambet. Oh, kesambet ya, teman-teman. Kesambet gitulah bahasanya. Kalau kita nggak sopan dimanapun tempat ya kita harus permisi gitu-gitulah. Nah, Pak, kan saya tadi sebelum kesini saya sempat tanya tuh sama Bapak petani yang mungkin mau bertani ya. Iya. Saya tanya di sini jalan ini gimana Bu, serem nggak gitu? Katanya, Mas kalau yang nanjak itu katanya sering ada wanita yang pakai baju Jawa gitu, yang seperti penari gitu. Betul nggak? Memang betul ada. Oh, ada. Tapi untuk
Bapak sendiri belum pernah melihat? Pernah sekali dua kali. Oh. Cuman boleh dikatakannya lewatnya juga nggak bisa memuaskan. Oh. Kadang-kadang sekilas gitu. Sekilas Iya. ya? Tapi di jalan ini Pak? Di jalan ini juga. Ya Allah. Jalannya ke situ tuh. Jalan ke Iya. kebun sana? Heeh. Pakainya Pakainya hitam, pakainya belangko. Orangnya udah tua. Oh. Perasaan melihat kita cuman hanya sekilas, lap Sekilas. hilang gitu. Oh, perasaan Bapak gitu. Iya. Itu siang hari atau malam hari ketika Bapak melihat itu? Nggak mesti, nggak tentu. nggak tentu. Kadang-kadang siang juga bisa terjadi. Oh. Siang pun bisa terjadi Jam teman-teman. 11, 12 mau jam 12. Jam-jam segitu Pak ya. Iya. Itu saya sebelum kesini kan tanya-tanya dulu nih sama petani yang lewat di sana tuh, di jembatan sana Pak. Ada anak-anak kecil juga tadi saya sebelum naik ke sini. Saya tanya-tanyain gitu. Dan kalau suara-suara Pak pernah dengar nggak? Banyak. Oh banyak. Suara apa Di Pak? situ kan makom. Di mana? Di situ makom kali jambu. Itu makom kelihatan dari sini. Itu makam di Iya situ. makom. Oh ada makamnya juga. Tengah teman-teman. malam kadang-kadang. Hah? Kalau kita di sini nggak nyetel radio, itu kadang-kadang ada. Tapi nggak setiap waktu malam. Kadang-kadang. Kadang-kadang doang ya. Kalau ada habis orang meninggal baru. Itu kadang-kadang baung. Baung. Apa Nangis. Iya, gitu. Tapi kedengeran Sa, dari sini. Kedengeran. Dengar banget. Habis tengah malam. Tengah malam. Tengah malam. Oh Bapak juga sering ini ya begadang ya? Ya, bukannya begadang, kita kadang-kadang nggak bisa tidur. Oh nggak bisa Nggak tidur. bisa tidur, kadang-kadang kita dengar radio gitu. Seringnya kadang nggak bisa tidur. Itu makamnya kelihatan Pak dari Kelihatan dari sini. sini? Coba di mana Pak? Nah, itu. Boleh kita lihat. Oke teman-teman kita lihat. Mana Pak? Nah itu kan makom nih. Kalau dari situ tawan. Oh dari sana Dari bawah sono, ya? lewat. Oh. Itu kan. Itu kan kehadangan ini. Nah itu kan makom. Oh iya ternyata. Lewat sungai, Iya. maju sedikit, sebelah kanan tuh makom. Oh itu makom. Makom. Makom Saya kali kira jambu. tanah apa gitu, tanah milik orang sengaja dipagar gitu. Kan dekat kemari itu. Iya ya. Oke. Nah ini pemandangannya indah banget teman-teman. Itu di belakang juga ada panggok no. Di belakang mana Ya, di Pak? belakang sini nih. Oh di sebelah sini. Sini nih. Oh Tuh, iya tuh sini. indah banget di sini. Wah. Ini rumah Pak Karmo teman-teman. Wow. Nih panggok nih. Bapak banyak hewan ternak Pak. Ya alhamdulillah ada tuh. Oh masya Allah iya tuh. Nih enak banget nih buat santai. Saya suka buat bawa ini rabuk. Yang Tuh, mana? Biarnya. Oh suka buat bawa-bawa gitu ya, hasil tantangan. panen ya. Tuh makom tuh kelihatan no. Oh Tuh iya. yang banyak teman-teman. kayu-kayu bambu tuh. Oh itu di Iya. sebelah sana. Kalau itu orang tua saya. Oh itu Simbah ya? Ya. Ya Allah, Simba masih sehat. Umur Umurnya berapa udah Pak? 95. Umurnya 95. Ya Allah, panjang umur ya. Alhamdulillah. Mbah. Kenalan, Mbah. Oh, saya Denny. Ya Allah, Simba cantik banget. Simba cantik banget ya. Hah? Lagi main sama Bapak. Mau kemana? Ayo, ayo. Oh, nggak apa-apa. Si Mbah sehat, masih kuat. Umur 95 teman-teman, ya Allah, panjang umur. Wah, suasananya enak banget teman-teman. Selamat. Nah, Pak di sini Bapak yang waktu itu bawa apa hasil rumput itu hilang di sebelah mana Pak? Oh sono no. Oh jauh semana Itu kan ya? ada bambu no. Itu kan legok. Nah itu di bawahnya. Itu pisang juga kan kelihatannya cuma hanya pupusnya doang no. Tadi sono kan ke bawah. Di situ tuh. Oh di sebelah sana. Sono. Itu agak serem di situ. Waduh, Itu yang ada penghuninya di situ yang panjangnya 35 meter. Yang ada penghuni yang itu Pak. Iya. Yang ada penghuninya yang panjangnya 35 meter di sono no. Iya. Kalau yang tempatnya yang ada kakek-kakek kelihatannya sebelah sono. Kulon. Kadang-kadang cari yang bentuk benda itu pring papak,
tekek, pedang samurai, banyak dah itu apa aja. Tapi ternyata kalau di Indonesia itu pasti ada. Pasti ada, Pak. Pasti ada. Kita juga pernah cari itu, saya ikut-ikut sama teman. Malah hasilnya pengorbanan. Pengorbanan hal masalah duit kita ini kantongin habis, barang ada yang beli nggak ada. Sampai itu ayam cemani, pring papak, pedang samurai, pokoknya apa aja ada. Pring papak, pring petuk mungkin. Iya, pring petuk. Oh, pring petuk ya itu. Iya. Pernah kita dapat asli. Tapi yang beli nggak ada. Dikeling aja di sungai, itu nggak mau keli. Cuma diem. Jalan ke sini, ke atas jalannya, nyerang air. Pernah. Ada, sampai kita bawa ke Jakarta. Ya begitu, tapi yang beli nggak ada. Yang beli nggak ada. Barang ada, duit nggak ada. Berarti yang mitos maksudnya ngomong pring petuk itu harganya miliaran. Itu palsu. Palsu, bukannya palsu, kita pernah punya asli. Enggak, maksudnya yang beli tuh nggak ada ya? Iya, nggak ada. Yang katanya miliaran. Jadi, gitu. Ada duit, nggak ada barang. Ada barang, nggak ada duit. Giok pun juga kita pernah bawa 60 kilo, setengah kita lebih, sampai dibawa ke Halim. Dia dibel aktif, katanya mau datang, katanya lagi turun, katanya duit mau ditransfer apa mau dibawa sendiri. Kita beli tas baru, katanya suruh bawa duit, pong nggak ada duit. Datang juga nggak ada, HP nggak aktif. Kita sampai pulang, sampai habis-habisan, nggak bisa makan. Kita kelantar di Jakarta pernah, makanya kita juga sekarang nggak jalan itu lagi. Hasilnya ya paling hasilnya begini, nanam bodin, cingkong, ganyong. Oh, berarti Bapak ini bisa jadi korban itu ya Pak? Korban penipuan lah istilahnya. Ya, korban penipuan kita. Karena sering. Bapak cari kemana habisin pernah uang. Kita perang juga pernah. Pernah perang. Perang? Ya. Maksudnya perang gitu? Sama itu katanya kan namanya orang pinter. Ya, katanya kita suruh cari barang ini kita beli. Dan nyatanya dia juga mafia. Mengakal-akalin duitnya kita. Ya Allah. Katanya ada persyaratan suruh beli ayam putih, motong kambing kendit, numpang di situ pernah kita bisa-bisan. Dan nyatanya hasilnya tidak ada sampai bulan berbulan. Kita pernah ribut di situ pernah. Sama dukun itu ya? Sama dukun itu. Bukanlah kita masalah saking beraninya, kita karena pengorbanan udah besar, kepengennya kita bukti, tapi dia tuh nggak bisa membuktikan, berarti kan penipuan. Iya betul. Iya, kita pernah ribet di situ. Oh, jadi Bapak ini. Nyatanya kita akhirnya gimana? Mungkin juga dia takut, masuk, diadang keluarnya nggak keluar-luar, sampai jam berjam. Udah kita ngamuk aja di sini, lemari kita balang-balangin, cok. Berarti rumah dukunnya diobrak-abrik. Iya, karena pengorbanan itu kita lebih besar, bukannya 1 juta, 2 juta, sampai puluhan juta. Ya Allah. Karena kita gabungan, bukannya kita semakin punya uang. Dia juga nafsu sama bisnis, juga kita ikut-ikutan. Kita sampai jual barang yang udah ada, nyatanya khayalan duit miliaran, nyatanya nggak ada. Ya Pernah. Makanya kita ini ya bukanlah kita kapok sih, kita nggak akan berulang kali yang seperti itu. Mungkin bisa buat pelajaran juga Pak ya, buat teman-teman. Jadi jangan percaya sama benda-benda yang begituan, yang katanya mahal, yang katanya bisa miliaran gitu-gitu. Ternyata itu nggak ada, pepesan kosong ya, itu. Ya nyatanya kita terjun tani begini, alhamdulillah hasilnya di sini. Itu yang bisa jual putin, bisa jual apa aja dah, pokoknya kesempatannya kita selagi tadi bisa dijual gitu. Iya. Nah, nyatanya hasilnya begitu. Nah itu teman-teman yang mungkin pernah dengar ya, bambu petuk harganya miliaran, itu hoak. Bapak pernah nemuin yang asli, ternyata nggak ada pembeli. Semuanya nggak berani ya Pak ya, nggak berani beli ya. Jadi ada barang, ada duit nggak ada barang. Oke, jadi begitu. Kita juga tanda tanya sama teman, semua begitu. Belum pernah cair. Belum pernah. Sedangkan modal Bapak udah puluhan juta keluar ya Pak. Kalau kita punya harta kayaknya mau dihabisin. Ya Allah. Dan lagi pula yang ngagur bisanya itu bukanlah bisa benar-benar, jadi mafia juga. Oh, yang ngomong ke bapaknya. Iya. Cari ini gitu. Iya, dukun itu juga mafia. Dukun itu mafia ya. Oke teman-teman dengerin tuh, dukun itu mafia. Ya. Ya kalau kayak saya pikir udah memikirkan saya rendah, kita pikir bolak-balik. Oh ya betul. Kalau dia benar-benar bisa, ya udah nggak usah cari orang lain, sendiri aja.
ya kan? Iya, betul. Iya. Secara logika Nah, gitu Pak secara ya. logika begitu. Apa artinya kita memerlukan hal masalah duit 10 juta, 20 juta? Iya. Dianya katanya bisa menyairkan hal masalah duit miliaran. Betul Itu Pak. udah kita pikir secara dingin, gak hawa nafsu. Nah. Karena kita hawa nafsunya itu ketemu teman. Begitu. Betul. Jadi bisnis itu bisikan manis. Bisnis. Bisikan itu memang manis. Bisnis, bisikan manis. Oh, betul. Gak ada orang gak bisikan manis secara bisnis. Iya. Manis semua. Bisnis bisikan manis tuh kata bapaknya ya. Iya. Ini buat edukasi juga teman-teman semua di rumah, buat pelajaran, mungkin ada pelajaran yang bisa dipetik dari Bapak Warmo ya Pak ya. Dari Bapak Warmo yang salah satu pernah dulu menjalani bisnis yang mungkin kena tipu sama dukun yang mafia itu, yang menipu Bapak ya Pak ya. Dan Bapak Warno ternyata pernah juga istilahnya mengobrak-abrik rumah dukun itu teman-teman. Wah, hebat Ya, Pak. kita juga pernah sampai jual sapi. Bapak pernah jual sapi Pernah saya. untuk bisnis itu. Iya. Bambu jual sapi, petuk. Iya. Bukannya bambu petuk aja, semua barang Oke. kita cari khayalan besar. Ya Allah. Cari Dengan iming-iming mungkin. Bapak bentuk bambu petuk ya ada. Mm-mm. Pedang samurai ada. Giok ada. Segala apapun juga di Indonesia nggak ada barang nggak ada semua. Iya ya. Iya. Itu permainan berarti Pak ya? Permainan. Ya Allah. Permainan. Ada-ada aja Ya, teman-teman. iya. Mungkin pernah dengar gitu ya. Samurai yang asli harganya Ada, miliaran. ada. Katanya ya. Giok ada. Giok yang asli. Ada. Pernah disiksa saya di Giok tuh sampai di Halim tuh sampai hampir 10 hari. Waduh. Disuruh nunggu katanya dia lagi terbang udah mau datang kemari. Nah tiba-tiba HP-nya nggak aktif. Sampai sehari 2 hari ditunggu lama. Bapak udah bawa gioknya ke Bisa-bisa sana. nih ya. Makan juga hampir nggak bisa. Ya Allah. Kita pulang telanjang. Tuh, Makanya kita tuh ya bukannya kita kapok. Nggak akan Nggak kita akan berulang ulangi kali lagi, seperti bisnis ya. begitu. itu bisnis-bisnis yang mungkin bodong ya, Iya. nggak ada hasilnya. Nggak ada. Bambu yang kalau ada yang asli berani dibayar segini itu hoak. Batu giok yang katanya asli bagus mau dibayar sekian triliun atau miliar gitu, itu hoax juga Pak ya. Iya. Nggak ada bukti. Nggak ada bukti ternyata teman-teman. Dan Bapak Warmo ini salah satu korbannya. Mungkin teman-teman di rumah inilah cerita kisah Pak Warmo yang selama ini tinggalnya ini rumahnya nih. Ini rumah Pak Warmo sendirian. Dari sekian rumah di sana itu mungkin 1 kilo lah dari sini baru ada rumah kampung. Semoga video ini bisa jadi edukasi untuk teman-teman semua di rumah dan bisa diambil, dipetik hikmahnya dari sekian banyak pengalaman Pak Warmo. Jadi gitu aja teman-teman. Ya, seperti biasa saya akhiri, Dendeni pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.